kearifan lokal. Kalau ulin itu kan identiknya kan Kalimantan kan. Kalau jalan-jalan ke Sampit, jangan lupa mampir ke Home Industry Hantingan di Jalan Muara Teweh. Industri rumahan ini menjual berbagai kain yang diproduksi dengan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan. Ekoprint Hantingan satu-satunya UMKM ekoprint di Sampit yang sudah memiliki lisensi nasional. Yuk jalan-jalan ke rumah produksinya. Awal mulanya tahun 2020 kan pas masih COVID kan, jadi kita ada dari provinsi itu ada mengadakan pelatihan ke kabupaten. Jadi saya yang dipilih mengikuti untuk mewakili Koprim untuk mengikuti pelatihan itu kemarin. Jadi dari situ berawal sampai sekarang. Saya melihat di tempat kita kan banyak tumbuhan-tumbuhan nih yang bisa kita manfaatkan, beragam-ragam tanaman yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai untuk ekoprint, karena ekoprint ini kan semua yang bersumber dari alam kayak gitu. Jadi semua tersedia, tinggal kita bagaimana kita mengolahnya aja. Proses ekoprint itu kita akan melalui 5 tahap. Pertama itu langkah awalnya scoring, kedua molding, ketiga nge-eco, keempat oksidasi, keempat fiksasi. Jadi scoring itu adalah untuk menghilangkan zat kimia pabrik. Jadi kain yang putih itu kita cuci. Jadi untuk langkah keduanya itu mordanting. Setelah scoring tadi udah selesai scoring, lanjut ke mordanting. Jadi mordanting itu fungsinya adalah untuk mencampur bahan-bahan di kain untuk mengikat warna dari daun-daun nanti yang akan ditransferkan ke kain. Kan kita nih pakai, kalau ekoprint itu kan memakai 2 layer nih, pakai 2 layer. Jadi yang di atasnya pakai warna, yang di bawahnya tuh kain utamanya. Jadi setelah itu kayak proses yang kita lihat di belakang itu tadi, setelah ditata, digulung, lalu kita rebus, setelah diangkat 2 jam setengah, minimal 2 jam setengah, baru kita angkat, kita angin-anginkan, kita oksidasikan. Itu namanya dioksidasikan dengan udara. Setelah itu 1 minggu setelah dioksidasi dengan udara baru kita fiksasi. Fiksasi itu pencucian. Setelah itu baru bisa kita pasangkan atau kita edit. 10 hari. Karena untuk proses scoring itu kita memerlukan 1 hari kan, karena melewati penjemuran. Nah, penjemuran sampai kering, baru terus setelah scoring itu kita proses mordanting, dijemur lagi 1 hari. Kayak tadi tuh itu sudah melalui 2 proses penjemuran. Itu untuk 2 hari. Kalau harinya nggak hujan, tapi kalau harinya misalkan hujan, bisa sampai 2, 3, 4 hari untuk proses scoring dan mordanting aja. Untuk bahan-bahannya, misal kita bikin sendiri itu bisa kayak kita dari di sekitar kita aja, kayak daun ketapang itu kan bisa dibikin untuk warnanya, kayak akar mengkudu, kulit nangka, pinang, itu semua bisa. Tapi misalkan yang kayak secang, karena memang di tempat kita kan nggak ada tuh tanaman kayak secang, kayak kayu tegeran, itu kita datangkan dari luar pulau. Kalau kainnya kita mendatangkan saya belinya di Jogja. Jadi untuk kalau untuk kain ini kan harus yang mengandung serat alam, jadi tidak boleh yang mengandung polyester atau plastik. Jenis kainnya kayak sutra, katun, kayak primis.
hijab, terus kayak tas-tas, sepatu. Tapi saya lebih ke kain. Kemarin kan ada bazar di KBRI Singapura, jadi dari pihak Bea Cukai ada bawa produk saya. Hasilnya hasil desain saya sendiri. Bisa ngangkat kearifan lokal. Kalau ulin itu kan identiknya kan Kalimantan kan. Kalau ulin itu identiknya Kalimantan. Jadi saya manfaatkan limbah-limbah mebel-mebel yang ada di Kotin itu, saya ambil limbahnya, jadi saya olah untuk warna dari busana ini. Jadi untuk di bawahnya ini kenapa warnanya kayak gini, ini juga dari ulin, yang di atas juga dari ulin. Kenapa beda? Sarungnya kan sama nih, karena itu ada campurannya, jadi dia menghasilkan warna coklat. Motifnya dari daun akalipta, banyak yang tumbuh yang merah di pinggir jalan, dengan bunga keramunting kayak gini nih, bunga keramunting. Nah, yang kecil-kecil kayak gini nih bunga keramunting, dengan pakis-pakis. Jadi pakisnya di sini kayak gini keluarnya sedikit, dengan di atas juga ada pakis, ada keramunting juga. Nah, ini keramunting.